Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Buniyani, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Indonesia harus tetap fokus dalam menjaga perekonomian nasional yang diakibatkan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Cina. Jika tidak hati-hati, maka kita akan terpuruk dalam permasalahan ekonomi yang parah. Saat ini saja, dalam 6 bulan ini, ekonomi nasional turun sebesar 0,4%, yang diikuti dengan kenaikan defisit transaksi berjalan, kurs rupiah yang tertekan, dan pergerakan saham pasar modal yang terganggu. Pengamat ekonomi senior yang juga guru besar IPB Bogor, Didin Hafidudin, menyatakan hal itu kepada KBA News belum lama ini. Dijelaskannya, perang dagang antara AS dengan Cina sebenarnya merupakan sebuah perlombaan antara kelompok negara-negara maju G7 yang terdiri dari Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang melawan negara-negara BRICS, yaitu sebuah kelompok negara-negara yang berbeda dari negara Barat yang awalnya cuma 5 negara yang dari huruf awal nama negara itu membentuk nama kelompok ekonomi baru, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, yang kemudian berkembang jadi 13 negara, di mana Indonesia menyusul masuk ke dalamnya. Dijelaskan oleh Didin, BRICS tadinya dimaksudkan sebagai kekuatan ekonomi global yang memberikan perimbangan dari monopoli ekonomi barat. Kelompok G7 ini memang masih unggul secara ekonomi, tetapi BRICS dengan penjumlahan kekuatan ekonominya hampir mendekati G7. Diramalkan pada 2050 BRICS ini sudah akan melewati kekuatan ekonomi G7. Dijelaskannya, perang tarif Trump yang diberlakukan dengan sangat tinggi kepada Cina dan juga anggota BRICS yang lain yang telah menyebabkan Amerika mengalami defisit neraca dagang yang besar, membuat Trump gusar. Untuk menyehatkan ekonominya, AS memberlakukan biaya tarif yang tinggi bagi barang-barang dari negara lain yang masuk ke pasarnya. Hampir semua negara yang membuat AS menderita defisit besar dikenakan tarif tinggi, termasuk Indonesia yang dikenakan 32%. Kita harus menempatkan perang dagang Amerika-Cina sebagai akumulasi dari frustrasinya AS yang saat ini dipimpin oleh Presiden Trump yang tentunya terganggu oleh BRICS. Eskalasi militer di perang Ukraina dan Timur Tengah yang juga merupakan refleksi dari kekhawatiran G7 terhadap perkembangan BRICS yang dikombinasikan dengan tarif Trump yang awalnya hanya untuk Cina, tetapi kemudian diberlakukan untuk semua negara BRICS adalah sebuah perkembangan yang harus ditempatkan pada kebijakan ekonomi Indonesia, kata Didin. Semua itu, katanya, telah menimbulkan sebuah situasi perekonomian yang menjadi ancaman stagnasi secara global, yaitu pertumbuhan ekonomi yang menurun dan disertai dengan inflasi yang tinggi. Ini dihadapi oleh hampir semua negara, bukan hanya AS tetapi juga pesaingnya. Ternyata memang pertumbuhan ekonomi dunia menjadi menurun. Cina terjadi penurunan sekitar 0,4%, India 0,6%, Vietnam 0,3%, dan hampir seluruh dunia mengalami penurunan baik negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia yang juga turun sekitar 0,4%. Demikian jelas peneliti senior Indef tersebut. Dikatakannya, di Indonesia penurunan itu terlihat dari banyaknya perusahaan tutup, sehingga terjadi PHK besar-besaran. Sejak 6 bulan terakhir ini, hampir mencapai 1 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Juga terjadi penurunan ekspor berbagai komoditi, kenaikan defisit transaksi berjalan, kurs rupiah tertekan, dan saham pasar modal yang terganggu.
Semua itu, kata Didin, membuat banyak kebijakan pemerintah jadi terganggu. Sikap Trump yang akhirnya menyatakan tetap menaikkan tarif 32% untuk seluruh komoditas ekspor Indonesia ke AS adalah refleksi dari gagalnya diplomasi yang dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan AS. Ini merupakan kegagalan dari memahami kompleksitas tarif Trump dalam konteks geopolitik dan geoekonomi. Oleh karena itu, solusi yang diambil mestinya pemerintah Prabowo lebih menempatkan keterlibatan dalam BRICS sebagai sebuah langkah yang strategis. BRICS harus ditempatkan sebagai strategi masa depan dalam menghadapi ancaman naiknya tarif 32% ditambah ancaman sebesar 10%. Seharusnya Presiden Prabowo menunjukkan sikap tegas dan berani melawan dengan menerapkan realitas tarif yang sama tingginya seperti yang dilakukan oleh Meksiko, Kanada, bahkan Cina sendiri yang relatif berhasil. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.